Kembali lagi di channel Akbar PN 136. Di video kali ini kita akan belajar ras dari kesalahan seputar error handling. Untuk itu langsung kita mulai. Baik ya teman-teman, di sini sepertinya ada kesalahan di dalam file error1.rs, tepatnya di baris ke-37. Sini kalau kita scroll, ini merupakan bagian dari testing di RAS. Dan di baris ini juga yaitu 37 assert_eq, dan dia mengharapkan ini merupakan error ya, karena di bagian ini kita ngebahas error handling, maka kita ketahui bahwa err ini merupakan bagian dari enum result. Oke, dan kita lihat generate_name_tag_text itu sendiri harusnya dia sama istilahnya type-nya ya dengan ER ini, yaitu harus itu tadi yang saya sebutkan, yaitu result. Kalau kita lihat pub fn generate ini sendiri return type-nya option. Jadi untuk mengkoreksi itu kita harus mengganti option ini, karena memang option itu terdiri dari dua, yaitu berupa sum kalau dia memiliki nilai, atau kalau tidak ada hasilnya outputnya berupa non. Jadi kita ubah ini menjadi result untuk memenuhi kondisi yang dia inginkan di test section untuk di RAS, yaitu error atau error di situ. Dan sekali lagi sama dengan options, result itu sendiri terdiri dari dua, yaitu outputnya oke apabila dia memiliki hasil, sedangkan yang kedua result ini bisa terjadi berupa error ya. Jadi dia di sini resultnya berupa string. Kalau dia oke, maka ini kita ganti dari sum menjadi oke. Nah seperti ini ya guys. Kemudian berikutnya adalah result ini terdiri dari dua inputan ya. Yang pertama apabila dia berhasil, ini berupa string, dan kedua kalau dia error, type-nya kita definisikan di sini. Jadi kita langsung buat saja dia string, karena kalau kita scroll type ini string gara-gara di bagian error ini sendiri ini ada ya quote-nya ya, ini menandakan kalau dianya itu reference ter, tapi dia menerapkan fungsi atau metode di sini ya, into. Jadi dia akan otomatis lah ya langsung mengubah reference ter di sini menjadi string. Jadi kita bisa langsung saja membuat kalau kondisional untuk else-nya di sini menjadi err gitu ya. Teman-teman, dukung channel Akbar PN 136 dengan mengklik tombol subscribe dan berikan juga like. Terima kasih. Mungkin di sini string from barangkali ya. Nah, setelah itu untuk tes yang kedua di sini dia masih mengharapkan di sini ya result, tapi yang ditemukan option, karena di sini ada sum, berarti kita sebut saja dia jadi err seperti ini ya. Kemudian kita save dan coba lihat lagi, apabila ada kesalahan kita koreksi. Oke. Tes generate name tag text ini ya, non empty name. Non-empty name. Oke. Nah ini dia. Panic sebelah kiri ya, left. Oke. Sedangkan di sini berarti kita koreksi ini ada kekeliruan, dan saya sudah menerapkan error di sini dan itu keliru sebenarnya, dan dia mau mengharapkan ini itu berhasil. Kalau di result, kalau itu berhasil menggunakan oke di sini. Selanjutnya kita coba sekali lagi, apabila ada kesalahan kita koreksi.
Ternyata ya tidak ada error ya guys. Jadi kita bisa lanjut ke bagian berikutnya. Jadi saya hilangkan dulu ini. Kita pindah ke error 2.rs. Di sini di baris 28 ada apa itu? Kita cek saja di sini. Oke. Ini ada oke. Kemudian kita lihat di sini kuantitinya. Kemudian cost per item. Aturannya kalau ini perkalian dan ya ada penjumlahan juga di situ, berarti ini harapannya adalah number ya, setidaknya di situ. Kalau kita lihat item, nah ini ada item quantity parse. Oke, berarti dia ini tadinya type-nya yaitu reference ter, kemudian dia ingin melakukan parsing, ingin melakukan konversi ke integer 32 dari string, dari reference string di sini ya. Maaf, maksudnya reference ter di situ. Dan kalau kita lihat ya bagian dokumentasinya, coba cek lagi. Ini merupakan create std standar Rust ya. Kita cek di sini parse. Nah ini dia ya guys, str kolon parse. Ini merupakan return type-nya itu berupa result. Nah, akibatnya di sini kalau kita di IDE ini kalau kita lihat ya, outputnya berupa result integer 32, namun kita harus melakukan error handling di sini dan kita tidak menerapkan itu. Jadi kita bisa menggunakan simbol ya, simbol berupa tanda tanya di sini. Nanti teman-teman akan melihat kalau ini type kuantitinya itu berupa integer 32. Nah seperti ini ya guys. Kalau itu sudah berhasil dilakukan, maka proses perhitungan ini bisa dikerjakan. Kenapa kita harus menggunakan tanda tanya? Karena return type-nya berupa result. Jadi otomatis kalau di Rust kita bisa menggunakan tanda tanya saja sudah cukup, tanpa menggunakan misalkan match pattern itu ya, untuk menghandle bagian sisi oke dan juga bagian sisi errornya apabila itu terjadi. Jadi ini powerful ya, dan sering kita temui di Rust. Sekali lagi, menggunakan tanda tanya syaratnya return type-nya berupa result untuk function yang kita gunakan ya. Oke, ini dulu dan kita lihat apakah ada kekeliruan atau tidak. Nah seperti ini ya guys, sepertinya tidak ada kesalahan lagi. Jadi kita bisa pindah ke bagian berikutnya yaitu errors 3. Nah ini saya belum tahu kira-kira di baris berapa yang terjadi kesalahan, yaitu kalau dilihat di sini cannot use ini tanda tanya operator. Sebentar kita lihat total cost. Fungsi total cost ini returnnya berupa enum result dengan generiknya kalau dia oke, integer 32, dan satunya lagi apabila ada error berupa parse integer error. Oke, inputannya di sini untuk fungsi fn total underscore cost ini ada satu parameter saja, yaitu item underscore quantity, dan type-nya reference ter di situ. Kembali lagi di sebelumnya ya, kalau kita menggunakan simbol tanda tanya, maka fungsi tersebut wajib menggunakan return type berupa result. Untuk itu di bagian fn main ini void ya, makanya dia muncul keterangan in function that returns void. Di sini harus returnnya berupa result. Kalau dia oke, tidak ada return apa-apa, mengingat di dalam scope-nya fungsi main itu sendiri tidak ada return ya, void ya. Ini kalau kita cek tidak ada, berarti tidak apa-apa, ini void returnnya. Dan kalau dia terjadi error,
total cost ini fungsinya kalau error kita lihat parse in error. Nah, jadi kita bisa langsung saja menggunakan error untuk sisi errornya, yaitu parse in error seperti ini saja. Kemudian yang berikutnya yang harus kita koreksi, karena kita menggunakan result dan kita memberitahu kalau di REST nantinya ini berupa result dan dia void, maka ini apa namanya, harus di bagian suksesnya harus kita tambahkan oke. Tadi sudah ada keterangannya di situ. Ini juga kita tambahkan oke. Sekarang coba kita lihat apakah masih ada kekeliruan. Di sini masih ada error dan dia kita harus kesalahan saya ini. Jadi saya lupa untuk menghilangkan titik koma. Tidak ada error lagi. Jadi kalau kita menambahkan return type berupa result, maka kita harus mempersiapkan juga bagian sisi oke-nya. Di sini seperti ini ya guys. Dan sisi errornya sudah otomatis di handle sama compiler RAS di situ dengan memberikan simbol tanda tanya. Di sini perlu kita lihat bahwa terjadi kesalahan di baris 27 di dalam file, untuk file errors n.rs di sini. Itu 27 ini dia, karena ini jelas ya, karena ini tanda tanya untuk sisi errornya, dan kita harus mengganti kira-kira apa yang terjadi di sini sesuai dengan petunjuknya di sini. Begitu banyak terjadi error, dan errornya itu kalau di file sebelumnya ini cuma satu. Contohnya yang ini parse integer error hanya terjadi satu karena kita menggunakan tanda tanya ini hanya satu. Bagaimana halnya apabila error type-nya itu berbeda-beda, lebih dari satu? Misalkan untuk kasus read line di sini, ini sebenarnya satu baris ini itu return type-nya berupa result. Untuk memastikannya lagi, kembali lagi ke bagian dokumentasi untuk create std, yaitu coba read line di sini. Nah, ini ada IO buff read line, bukan yang lain, gara-gara di bagian fungsi read and validate ini ada parameter B dengan data type-nya seperti ini, IO buff read. Maka bagian read underscore line, return type-nya berupa result. Kalau dia oke, use size. Kalau dia error, kita klik lagi. Ini aliasing ya, type result-nya itu sendiri. Sebenarnya dia ini ada T, generic. Nanti kita akan ke sana seharusnya. Dan berupa sisi errornya error saja. Tapi intinya adalah ini ada result. Dan kita harus membuka lah ya. Kalau dulu kita biasa menggunakan unwrap, sekarang kita bisa dengan mudah menggunakan tanda tanya di sini. Dengan syarat fungsi tersebut ini return type-nya berupa result. Nah, ini dia ya. Kita tanda tanya dan dia use size. Nah, ini untuk sisi errornya harus dipersiapkan kalau kita klik sekali lagi error. Di sini ada satu jenis type error. Kemudian berikutnya ada trim parse. Nah, ini juga harusnya return type-nya itu adalah result. Coba kita cek lagi fungsi parse di dokumentasinya. Parse kita menggunakan str di sini. Gara-gara trim ini metode trim ini returnnya berupa reference term. Jadi kita langsung saja menggunakan str : parse dan dia resultnya seperti ini. Ada returnnya berupa result maksudnya ya. Oke. Jadi di sini kalau di parse berupa result, jadi kita unwrap gitu ya, tapi bukan menggunakan metode unwrap, melainkan tanda tanya di situ.
Dan setelah itu ingin dikonversi ke apa namanya i64 di sini. Sudah dibuat, jadi kita ikuti saja. Oke. Dan errornya dia itu sendiri berupa ini ya, from stir ::rr. Nah, itu udah yang kedua jenis errornya. Dan terakhir ada positive non-zero integer. Ini fungsi apa namanya? Dia menerapkan metode new dan inputannya berupa num dengan type-nya integer 64. Kalau kita scroll ke bawah, di sini ada positive non-zero integer. Dia berupa struct di sini guys, dalam bentuk tuple, dan dia implementasinya ada satu, yaitu metodenya new. Oke. Returnnya berupa kalau dia oke, maka dia positif non-zero integer. Kemudian kalau error, creation error. Dan ini jenis error yang ketiga. Berarti ada 3 ya. Makanya di sini kita tambahkan tanda tanya untuk men-unwrap, menghasilkan oke dengan nilainya dengan data type-nya itu sendiri adalah positive non-zero integer. Nah, ini udah apa namanya? Positive non-integer. Tapi di sini malah return type dari fungsi read and validate ini sendiri adalah hanya positive non-zero integer. Supaya dia bagian dari enum result di sini, maka yang seperti sebelumnya di sini kita tambahkan expressionnya oke di situ ya, agar sama ini returnnya berupa result positive non-integer, sedangkan errornya sudah otomatis dihandle dari RAS itu sendiri melalui simbol tanda tanya ini di mesin 33 ini. Nah, tugas berikutnya kita adalah untuk memilih ini tuh apa sih error handling dengan 3 jenis error type ya. Jadi kita bisa memanfaatkan bawaan dari RAS itu sendiri, yaitu berupa box di sini. Sebenarnya di bawah kalau kita scroll di sini juga sudah ada. Jadi box dynamic DYN, kemudian error. Nah, seperti ini saja kita masukkan. Jadi dia secara dinamis menerima lebih dari satu jenis error type di situ guys. Oke, kalau itu sudah, kita cek sekali lagi kira-kira errornya ada di mana. Ya, seperti itu. Tidak ada kesalahan lagi untuk bagian error handling di RAS. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau masukan juga buat saya, silakan beri tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar di bawah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber yang sudah mendukung channel Akbar Pen 136. Sedangkan teman-teman yang belum, klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Seperti biasa, jangan lupa berikan like dan share juga ke teman-teman. Sekian saja dari saya, and bye.